juga disertai dengan cukup vitamin. Ya, vitamin itu bisa didapatkan dari buah-buah dan sayuran. Kemudian juga untuk pasangan diupayakan agar dia cukup istirahat. Lalu, apa saja sih makanan yang direkomendasikan untuk meningkatkan kesuburan? Gaya hidup sehat wajib diterapkan kalau mau subur ya miners. Nah, kalau ngomongin gaya hidup, pasti ngomongin makanan juga. Jadi kali ini saya mau kasih tahu makanan-makanan apa aja yang bisa mendukung gaya hidup sehat dan pastinya baik untuk kesuburan. Yang pertama, pilih makanan yang mengandung zinc. Zinc bisa meningkatkan produksi sel telur berkualitas dan melancarkan siklus haid. Nah, asupan zinc bisa didapat dari daging ayam, daging sapi, dan telur. Berikutnya, banyak konsumsi ikan-ikanan inliners. Kenapa? Karena kandungan asam lemak omega 3 dalam ikan bisa mengoptimalkan kinerja organ reproduksi. Ikannya nggak perlu yang mahal-mahal kok. Semua jenis ikan bisa dicoba. Ketiga adalah segala jenis olahan susu seperti yogurt dan keju, juga susu segar yang sudah melalui proses pasteurisasi. Jangan lupa pilih produk yang rendah lemaknya inliners, karena berat badan berlebih juga bisa mempengaruhi kesuburan. Terakhir, tapi yang paling penting adalah makanan yang mengandung zat asam folat. Zat ini bisa didapatkan pada aneka sayur dan buah-buahan, terutama alpukat, jeruk, bayam, brokoli, dan kacang-kacangan. Kalau perlu, tambah juga dengan suplemen untuk menambah asupan vitamin dan asam folat. Karena untuk kesuburan diperlukan konsumsi hingga 400 mg asam folat setiap hari. Yuk kita mulai atur asupan makanan kita inliners. Kalau kita bicara mengenai infertilitas, ini bahkan kalau kita lihat dan bahkan kita hitung dari 67 juta pasangan di Indonesia, 10 hingga 15%-nya atau sekitar 8 juta pasangannya justru mengalami gangguan kesuburan. Nah, kadang-kadang kita bertanya, siapa sih yang menyebabkan gangguan kesuburan pihak laki-laki atau pihak perempuan? Ini ada riset yang menarik yang diunggah oleh Pusat Fertilitas Bocah Indonesia mengatakan bahwa ternyata 30-40% kasus kematian itu berasal dari pria, 40% berasal dari pihak wanita, sisanya 20-30% merupakan kombinasi masalah kesuburan dari keduanya. Jadi yang siapa yang menyebabkan kematian ini adalah kontribusi dari keduanya, nggak bisa hanya menyalahkan salah satu pihak aja. Betul, jadi sebenarnya saat kita ingin memeriksakan kesuburan itu sendiri, ada baiknya memang dilakukan bersama-sama suami dan istri, dan ada baiknya pula dilakukan sebelum pasangan tersebut menikah, sehingga akan mengetahui masing-masing saat sudah menikah nantinya, tidak saling menyalahkan ya. Kita akan saksikan juga dalam tayangan berikut. Inliners, angka infertilitas sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia terbilang sangat tinggi. Berdasarkan data evaluasi Demographic and Health Surveys yang dilakukan WHO, lebih dari 186 juta wanita usia subur yang pernah menikah di sejumlah negara berkembang mengalami infertilitas atau ketidaksuburan. Tapi nggak cuma perempuan ya, di dunia ada 30% kasus infertilitas ditemukan pada pria. Artinya, di Indonesia, 1 dari 4 pasangan usia subur berusia antara 15 hingga 49 tahun kesulitan memiliki buah hati. Jadi, total ada sekitar 8 jutaan pasangan inliners. Sementara di dunia, WHO memperkirakan ada 80 jutaan pasutri atau sekitar 1 dari 7 pasangan mengalami ketidaksuburan. Bahkan, setiap tahun akan muncul 2 jutaan pasutri baru dengan masalah yang sama. Nah, data dari Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia menyebut ditemukan sekitar 1.700-an lebih pria dan 2.000-an perempuan mengalami infertilitas. Lalu, rentang usia berapa yang paling mungkin mengalami infertilitas? Di Indonesia, 15% kasus infertilitas ditemukan pada pasangan berusia 30 hingga 34 tahun. Sedangkan kelompok usia 35 hingga 39 tahun sebanyak 30%. Dan terbanyak terjadi pada pasangan usia 40 sampai 44 tahun mencapai 55%. Nah, lalu apa saja sih penyebab infertilitas pada perempuan? Pertama, sumbatan tuba falopi, lalu kasus radang panggul, endometriosis, kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, kelainan struktur rahim, fibroid atau benjolan non-kanker pada rahim, infeksi saluran reproduksi karena penyakit menular seksual, serta infeksi organ intim. Usia juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas sel telur yang bisa menurun di atas usia 30 tahun.
Hal ini meningkatkan kasus infertilitas, keguguran, atau lahirnya bayi dengan kelainan bawaan. Lalu, apa pula penyebab infertilitas pada pria? Pada umumnya, karena gangguan hormon, fisik, fisiologis, dan psikologis. Kadar hormon tiroid yang terlalu rendah atau hormon prolaktin yang terlalu tinggi biasanya membuat pria tidak subur. Begitu juga kenaikan hormon androgen adrenal yang bisa membuat produksi sperma menjadi rendah. Jangan sepelekan juga gaya hidup tidak sehat seperti konsumsi alkohol dan obat-obatan, serta merokok. Juga bisa memperkecil terjadinya kehamilan. Jadi, kalau pasangan sangat mendambakan hadirnya buah hati, bagusnya pemeriksaan dilakukan bersama ya. Suami dan istri berdua berkonsultasi ke dokter. Jadi solusinya bisa komprehensif inliner. Data menarik lagi, 1 dari 8 pasangan di dunia mengalami masalah infertilitas atau bahasa gampangnya adalah kemandulan. Sehingga kita pun juga harus hati-hati ketika kita bertanya pada orang yang kapan punya anak. Udah nikah kok nggak punya anak sih? Siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya. Mereka sedang berjuang misalnya untuk mendapatkan momongan. Dan ketika ditanya pertanyaan seperti itu, rasanya gimana? Rasanya nggak nyaman. Kok mau tahu aja sih, kepo deh. Sebenarnya enggak, kalau untuk di keluarga enggak, tapi di lingkungan sekitar ada aja sih yang kepo ya kan.